Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita masih belajar tematik 4D ya, yaitu pelajaran IPS. Sebelum melanjutkan pembelajaran, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita belajar IPS ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang perbedaan bahan mentah dan bahan baku. Kemudian ada proses pembuatan kain dan jenis usaha perekonomian. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini kan berhubungan dengan kegiatan ekonomi ya, atau berhubungan dengan pekerjaan. Di mana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu adalah surat At-Taubah ya, ayat 105. Anak-anak boleh juga ya dibuka Al-Qur'annya. Nah, jadi apa yang kita kerjakan atau yang kita pelajari ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Baik, anak solih dan solihah, yuk kita simak materi pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami alur kegiatan ekonomi dan jenis usaha perekonomian di Indonesia. Baik, untuk mengawali materi pembelajaran hari ini, coba apa perbedaan bahan mentah dan bahan baku? Perbedaan bahan mentah dan bahan baku. Bahan mentah. Bahan mentah ini adalah bahan yang diolah dalam suatu proses produksi sehingga berubah bentuk dan wujudnya dari bentuk aslinya. Misalnya, gandum yang merupakan biji dari tumbuhan merupakan bahan mentah dalam pembuatan roti. Nah, sebelum menjadi roti, gandum diubah terlebih dahulu menjadi tepung terigu. Ya. Kemudian bahan baku. Bahan baku ini merupakan bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Contohnya, telur, margarin, dan tepung merupakan bahan baku pembuatan roti. Nah, bahan baku ini ada dua macam, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian barang yang dihasilkan. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak menjadi barang jadi yang dihasilkan. Misalnya, apabila barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi, maka yang termasuk bahan baku langsung adalah kayu, sedangkan bahan baku tidak langsung adalah paku dan cat.
seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses pembuatan kain. Nah, ini masih secara tradisional ya. Kalau sekarang sudah banyak alat canggih ataupun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan untuk proses pembuatan baju ataupun kain. Nah, mulai dari bunga kapas ya, proses awal dari kain atau baju yang kita pakai sehari-hari, kita gunakan sehari-hari ini awalnya dari bunga kapas ya, pohon kapas yang diambil bunganya. Kemudian dilanjutkan dengan proses memintal kapas. Nah, proses memintal kapas ini menghasilkan benang. Nah, dari benang prosesnya menenun kain ya. Dari benang ini proses ke menenun kain. Nah, dari kain, nah ini sudah ya, dari hasil tenunan menjadi kain. Nah, dari kain, nah oleh para penjahit dibuat pola baju ya, baju atau pakaian yang kita gunakan di sehari-hari kita ya. Ini adalah dengan dibuat dulu pola bajunya. Nah, kemudian ini dijahit oleh penjahit baju sehingga menjadi baju yang kita gunakan. Nah, sekarang sudah banyak sekali alat-alat canggih ya, dari proses-proses dari bunga kapas tersebut menjadi baju ya yang sudah siap pakai. Baik, kita lanjutkan ke jenis-jenis usaha ya, atau bidang usaha perekonomian di Indonesia, yaitu mulai dari bidang agraris, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pertambangan, dan bidang pariwisata. Yuk kita bahas satu persatu dari jenis-jenis usaha perekonomian di Indonesia. Nah, ini kita mulai jenis-jenis usaha perekonomian di Indonesia pada bidang agraris. Nah, pada bidang agraris ini, nah, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, ini ya contoh gambar bidang agraris pertanian ya. Nah, ini adalah perkebunan. Perkebunan di Indonesia juga banyak, ada perkebunan teh, kelapa sawit, karet, kina, dan lain-lain. Nah, ini ada peternakan. Nah, ini ada perikanan. Nah, untuk bidang agraris ini ada 4 bidang ya. Nah, jadi untuk peternakan misalkan ya, bisa dengan membudidayakan hewan ternak ya, seperti anak-anak lihat di sini. Dilihat dari pengelolaannya, usaha peternakan di bidang bisa menjadi peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, peternakan unggas. Kemudian untuk perikanan, ada perikanan darat dan ada perikanan laut ya. Nah, ini juga sama untuk pertanian dan perkebunan ya. Paling banyak ya yang digeluti di Indonesia. Misalkan untuk pertanian sendiri dilakukan di sawah, di tegalan, ladang, dan kebun. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan jenis perekonomian atau usaha yang lainnya, yaitu bidang perindustrian. Nah, kegiatan perindustrian ini yaitu kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, pembagian jenis industri menurut jumlah tenaga kerjanya yaitu bisa terbagi menjadi industri rumah tangga, yaitu industri yang memperkerjakan 1 sampai 5 orang tenaga kerja. Kemudian industri kecil, yaitu industri yang memperkerjakan 6 sampai 19 tenaga kerja.
Kemudian industri sedang, yaitu industri yang mempekerjakan 20 sampai 99 tenaga kerja. Dan industri besar, yaitu industri yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih. Ya, kemudian berdasarkan jenisnya, industri dibedakan menjadi industri kecil, aneka industri, industri kimia dasar, serta industri mesin dan logam dasar. Ya, ternyata industri juga sangat banyak dan luas ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bidang perdagangan. Nah, bidang perdagangan ini boleh dilihat gambarnya. Jadi usaha perdagangan ini merupakan usaha jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Nah, alat tukar yang digunakan dalam jual beli adalah uang. Zaman dahulu jual beli barang dilakukan dengan cara barter. Barter adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang. Nah, berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan, usaha perdagangan ini dibedakan menjadi pedagang kecil, bisa warung, kios, pedagang kaki lima, pedagang menengah, dan pedagang besar. Pedagang besar itu seperti pengekspor ataupun pengimpor. Kemudian kita lanjutkan ke bidang jasa. Ini bidang jasa. Nah, dilakukan dalam bentuk pelayanan. Nah, jadi usaha di bidang jasa ini orang yang memberikan pelayanan kepada pihak lain akan mendapat imbalan. Ya, usaha di bidang jasa ini tidak menghasilkan barang tentunya ya, tetapi memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Misalkan contohnya ya, banyak sekali bidang jasa di masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Misalkan seorang guru yang mengajar di sekolah. Nah, guru tersebut memberikan jasa mengajar. Kemudian seorang dokter melayani pasien, sopir bus melayani penumpang dan mengantarkan sampai tujuan. Tukang cukur menyediakan jasanya untuk memangkas rambut. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan bidang pertambangan. Nah, jadi pertambangan ini pengambilan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi dari dalam bumi. Banyak sekali nih ya sebenarnya perdagangan ini. Nah, hasil penambangan ini biasanya dijual ke luar negeri setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Nah, dalam skala besar kegiatan penambangan dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Contohnya penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Akan tetapi ada juga penambangan yang dilakukan dengan skala kecil oleh masyarakat, seperti tambang pasir dan batu-batuan. Tambang pasir dan batu-batuan dilakukan oleh masyarakat di lahan sekitar tempat tinggalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bidang pariwisata. Jadi bidang pariwisata ini memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Jadi masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung akan membelanjakan uangnya di daerah wisata. Adanya tempat wisata akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, misalnya pemandu turis dan pelayan hotel. Nah, adanya tempat wisata juga mendorong seseorang untuk berwirausaha, misalnya pedagang kerajinan, penyewaan, papan seluncur, dan pemasukan atau pemasok bunga ke hotel. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Nanti dilanjutkan dengan berlatih soal. Yuk kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.